dipersembahkan oleh. Nah, yang ini sih saya suka warnanya, soalnya saya memang suka warna-warna gelap. Jadi kalau dipadu-padanin sama warna-warna baju yang rada terang atau warna-warni sih kayaknya ini harusnya oke. Tapi ini juga bagus. Ini juga bagus, bingung deh. Desainnya ini loh cantik-cantik. Tapi yang menarik tuh karena presisinya kok bisa pas ya. Ini jangan-jangan ada hitungannya loh ini. Hebat ya. Nah, kalau yang ini sih dari penampakannya kayaknya batik tulis. Sebenarnya sih paling enak kalau ngobrol sama ownernya ya. Tapi mumpung ownernya nggak ada, kita coba-cobain aja. Kita pakai-pakein. Gimana, cocok kan nih? Cantik kan? Halo Mbak Tantri. Mbak Silvi. Ketahuan deh aku. Mbak Silvi, ini cantik banget sih desainnya. Terima kasih. Yang membuat aku terpesona adalah karena kok bisa presisi ya, pas loh. Iya. Pasti ada hitung-hitungannya, betul nggak? Ya, jadi ini mathematical art itu kita membuat Islamic geometric pattern dengan menggunakan jangka dan penggaris. Pakai jangka dan penggaris, berarti ada rumusnya dong, Bu? Ada rumusnya. Ini pasti perbincangannya bakal panjang. Saya sapa pemirsa dulu ya. Sila. Halo para wanita di seluruh Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Tanti Murdoko bisa bertemu dengan Anda kembali. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara meraup untung dari seni desain. Sudah kedatangan Mbak Silvi, owner dari Silvi Romi Math Art Plus Design, atau kalau dipanjangkan Mathematical Art. Jadi art atau seni yang ada hitung-hitungannya. Kita akan bahas lebih lanjut lagi, kita akan lihat dulu video berikutnya. Elemen desain dalam furniture hingga produk fashion merupakan cara untuk menunjukkan ciri khas hingga meningkatkan nilai jual suatu produk. Di Indonesia, kita dapat menemukan kekhasan motif Islamic geometrik dalam produk Silvi Romi Mart Art Plus Design yang didesain oleh Silvi Ariskiani Salim bersama suaminya, Romi Rahmana. Silvi dan Romi menerapkan desainnya di berbagai produk furniture bergaya modern, seperti kursi, meja, sarung bantal, produk fashion seperti scarf, hingga kain batik yang dimodifikasi. Selain membuat produk, Silvi dan Romi kerap membagikan ilmunya mendesain kepada berbagai kalangan masyarakat dengan mengadakan workshop. Setelah meraih beberapa penghargaan, karya Silvi dan Romi pun mulai mendapatkan ruang untuk memasarkan desain dan produknya di berbagai pameran dagang nasional dan internasional. Islamic Geometry. Jadi itu sebetulnya adalah Islamic geometric pattern itu bagian dari Islamic art. Nah, bahwa Islamic art itu terdiri dari 4 unsur. Yang pertama itu kaligrafi. Ya. Yang kedua geometri, kemudian ada arabes dan ada mukarnas. Masing-masing unsur itu memiliki kedalaman ilmunya sendiri-sendiri gitu dan sangat luas. Silvi Romi berfokus pada Islamic geometrik. kenapa waktu itu memilih itu, Mbak Silvi? Islamic geometric pattern itu sangat universal, siapapun bisa menggunakannya. Tidak ada keterbatasan dalam menggunakan atau mengimplementasikan pattern-pattern ini. Bisa di lantai, bisa di dinding, bisa di ceiling, bisa di fashion, dan sebagainya. Gitu. Berarti dulu belajarnya sampai ke? Ke Istanbul, di Istanbul Design Center. Di sana ada profesor dari Polandia, ada profesor dari Irak, dari Iran yang mengajarkan tentang bagaimana Islamic geometric pattern itu hadir di wilayah-wilayah tersebut dan dikembangkan. Dan kalau di Istanbul bisa lihat langsung ya? Bisa lihat langsung. Ada Blue Mall, betul. ada Hagia Sophia dan lain sebagainya. Tahun 2013 baru diproduksi untuk masyarakat ya, untuk retail, produk retail. Berarti ini produksi sendiri, bukan hanya desain? Tidak hanya desain, tapi produksi kami juga bekerja sama ya dengan produsen atau vendor, dengan perajin juga. Kami membina perajin di Desa Salem, di Brebes, Jawa Tengah gitu. Mengajarkan mereka juga bagaimana membuat pattern Islamic geometrik. Kemudian juga sekarang sedang mencoba juga berkolaborasi dengan perajin tenun Silungkang di Sumatera Barat. Oh wow. Ya, mengenalkan pattern baru melalui tenun ya, dengan kekayaan khasanah tradisi Nusantara juga. Oke. Silvi Romi itu nama Mbak Silvi dan Suami. suami. Iya. Desain memang berdua.
Iya, kami berdua saat membentuk Silvi Romi itu sebenarnya kami bertiga. Jadi waktu itu ada putri kami, Ruhama. Beliau juga kita ajak untuk bersama-sama merumuskan desain apa nih, produk apa yang akan kita buat gitu. Kita bersama-sama berdiskusi. Karena harapannya produk ini tidak hanya sekedar pattern gitu, tetapi juga kita menyampaikan di sini seperti yang tadi saya sampaikan ada edukasinya gitu, dan bahwa filosofi dari Islamic Geometric Pattern ini adalah produk yang atau pattern yang hadir di bangunan-bangunan suci pada masa keemasan Islam itu sebagai ekspresi dari Asmaul Husna, bahwa Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Kemudian ada juga saya mendapatkan pendapat dari Bapak almarhum Ahmad Nu'man mengatakan bahwa Islamic Geometric Pattern itu seperti zikir yang tiada terputus. Jadi seperti itulah bahwa kita harus menghadirkan, membuat pattern yang memang benar secara kaidah desain, benar secara kaidah Islamic Geometric Pattern itu gitu, sesuai dengan rumusnya. Abis ini mau nggak ajarin saya? Boleh, dengan supaya senang saya hati. juga ada gambarannya nih gimana cara membuat rumus sehingga presisinya bisa pas. Nanti kita akan kembali, saya akan sembari diajarin oleh Mbak Silvi bagaimana cara membuat desain seperti ini, termasuk nanti juga akan ada coach dari Women Planner Community Indonesia. Makanya jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Sesaat lagi tetaplah di Lady Boss. Dipersembahkan oleh Mau gampang login? Banyak fitur keren bikin hidup lo makin gampang dan seru. Bisa login pakai sidik jari dan Face ID. Atau ganti nomor rekening pakai nama kerenmu. Bisa dapat mutasi rekening sampai 12 bulan? Download keseruan Brimo sekarang. Brimo, login keseruanmu. Media Group Hospitality mengucapkan terima kasih kepada 2020 Trip Advisor Travelers Choice Awards atas penghargaan yang diberikan kepada The Papandayan Hotel sebagai urutan nomor 5 dalam Top 25 Hotels for Family in Asia dan urutan nomor 17 dalam Top 25 Hotels for Families in the World. Penghargaan ini merupakan bukti kepercayaan konsumen pada servis dan fasilitas terbaik yang diberikan dan menjadikan hotel milik Media Group semakin berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada para tamu. Kehadiran bantuan sosial menjadi harapan masyarakat yang terdampak krisis akibat pandemi. Di tengah gencarnya anggaran perlindungan sosial, bagaimana penyerapannya di lapangan? Bagaimana Menteri Sosial menjawab semua kritik dan pencapaian? Ikuti penelusuran The Nation di Jakarta Barat dan Bali. The Nation, menyangga asa rakyat. Besok jam 8 malam. dipersembahkan oleh Jadi ini tahap yang pertama, kita gambar dulu di kertas putih, berikut juga dengan jangka dan penggaris. Iya. Kita membuat construction lines, kemudian ini nanti selesainya itu akan jadi seperti ini. Kemudian kita tracing dengan kertas kalkir. Coba biar bisa dilihat nih, tracing dengan kertas kalkir. Saya ingetin zaman SD SMP dulu sering pakai kertas kalkir ini. Dari construction lines itu kita cari patternnya, kan ini belum kelihatan ya patternnya yang mana. Kemudian kita coba pakai kertas kalkir, kita cari patternnya yang mana. Ini gunanya adalah sebagai transfer papernya nanti. Untuk kita pindahkan ke media yang lebih besar. Masih ada lagi? Ya. Kemudian kita coba transfer gambarnya yang tadi dengan pensil. Pensilnya kan pakai sendok. Coba gitu. aku enggak. Boleh. Cuma tinggal ditekan aja. Iya, ditekan aja. Kalau pakai jari beda ya, Mbak?
beda kayaknya. Jadi ini kekuatannya. garis-garisnya yang kemudian. Terus ini semuanya di. Oh, bengkok-bengkoknya ini juga. Iya betul. Ya, Ya, jadinya nanti hasilnya ini. seperti ini. Oh, dia tertransfer ya Ya, istilahnya ya. tertransfer gitu dengan pensil ya. Jadi kita kalau misalnya nanti setelah proses berikutnya mau dihapus garis-garis ini lebih mudah ya. Dari sini kita akan mewarna. Sylvie Romi saat ini kita sedang mengembangkan juga satu produk baru, scarf atau hijab dengan sentuhan watercolor gitu. Jadi kita menggunakan benar-benar Cat air. handmade dengan cat air. Kemudian nanti setelah selesai kita warna, kita scan, kemudian kita bawa di komputer, kita olah, diberikan logo dan sebagainya gitu kan. Tetap ada Terus proses kemudian baru kita komputerisasi juga ya. produksi. Ini satu-satu juga nih, Mbak. Satu-satu diwarna. Oh. Ini setiap bagian produksi atau setiap tahapnya itu masih dipegang sendiri sama Mbak Sylvie atau Iya, sudah ada untuk orang yang lain? watercolor, untuk yang construction line seperti ini manual masih kita yang kerjakan. Oke. Ih, seru ya, makasih banyak loh Mbak Sylvie sudah mau berbagi ilmunya. Kita kembali lagi ke ruang tamu ya. Iya. Soalnya sudah ada Ibu Elis di sana yang menunggu, coach dari Womenpreneur Community. Apa kabar? Halo, Ih, apa seneng kabar loh. Mbak Sylvie, Mbak Tantri? Tapi hari ini kan kita mau belajar bagaimana dari matematika atau apapun ilmunya yang berkaitan dengan desain itu bisa mendatangkan keuntungan. Betul. Bu Elis, apa Ya. yang bisa dibagi hari ini? Yang namanya desain, mau buat di kain gitu kan, mau buat di furniture atau apapun, Ya. itu membutuhkan kreativitas. Pertama kita coba lihat di sini, Oh ya, memiliki tiap orang itu harus originalitas. memiliki originalitas. Ya. Individu itu kan berbeda. Kenapa berbeda? Pertama, mereka itu jalan-jalan. Mereka itu melihat, mendengar, dan merasakan dari apa yang mereka lihat di perjalanan Jadi itu. pengalamannya beda-beda. Beda-beda. Nah, timbullah kreativitas. Kemudian ditambahlah dengan imajinasi. Kemudian ditambah lagi dengan apa? Mungkin idealisme. Timbullah sesuatu desain yang betul-betul unik yang miliknya orang itu. Contoh seperti Bu Sylvie ini gitu kan. Kemudian yang kedua itu kita bicara mengenai eksplorasi elemen visual. Ini pun setiap orang pasti akan berbeda. Kita ngomongin warna aja deh. Warna, ada orang yang senangnya tuh monokrom. Ada orang yang senang warnanya yang soft, yang pastel. Ya. Tapi ada orang yang senang warnanya yang bold, warna yang berani, wah ngejreng gitu kan. Kedua, di dalam elemen visual ini juga adalah motif. Motif dari perjalanan kita tadi, dari kreativitas kita, dari imajinasi kita itu muncul apa? Misalkan ada orang yang senang semuanya floral, bunga-bunga. Ada orang yang senangnya semuanya animals. Atau kayak Mbak Sylvie burung. tiba-tiba menemukan Islamic geometry. Exactly, betul banget. Kemudian hal yang ketiga adalah yang kita sebut dengan kita Style harus of selalu thinking. up to date. Kita kenal yang namanya heritage. Oke, segala sesuatu kita ambilnya yang ada sekarang ini tetap dipertahankan. Itu boleh banget. Pasarnya tuh masih selalu ada di situ. Tapi kita juga harus selalu up to date. Itu semua kita tentukan berdasarkan marketing strateginya kita nanti. Gitu. Oke, Ya. ini sedari awal ketika Bu Elis memberikan tips lah ya, istilahnya memberikan tips tuh Mbak Sylvie tuh nggak berhenti ngangguk loh. Ini semuanya memang perjalanannya berarti betul begitu ya Mbak Iya, Sylvie ya. begitu, iya. Dan yang terakhir adalah mengenai strategi untuk memasarkannya. Yang saya tertarik ketika saya duduk di sini, saya tuh melihat ke arah sana ternyata ada banyak ceritanya ya Iya. di setiap produk bantalnya. Ini bagian dari strategi pemasaran kayaknya. Ini sebenarnya ya bagian dari bagaimana kita menyuarakan dan strategi pemasaran juga ya Bu. Di sini ada pesan sebetulnya diambil dari ABC Science gitu, bahwa di sini dikatakan bahwa kekayaan seniman atau keahlian matematika para ilmuwan Muslim itu 500 tahun lebih advance dibanding ilmuwan Barat. Ini kata ABC Science gitu, karena beliau si peneliti ini Peter Lu menemukan bahwa kemampuan membuat quasi crystal lines ya Bu ya. di dalam pola geometri itu baru ditemukan oleh ilmuwan Barat pada abad ke-20. Ya, ya. Gitu. Dan Sementara itu di mereka sudah setiap menemukannya produk ratusan berbeda-beda tahun. ceritanya. Beda-beda. Oh, beda-beda ceritanya. Dan itu yang coba untuk diangkat, menceritakan tentang bagaimana desainnya, Iya. termasuk juga bagaimana apa sih
historinya di balik itu. Betul. Menarik ya sebetulnya Bu Elis ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya. Boleh. Oke, termasuk juga akan ada 2 pertanyaan dari pemirsa yang nanti akan kita bacakan, tapi setelah yang berikut ini ya. Makanya jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Stop sebar berita hoax. Dapatkan kabar terpercaya dan benar melalui e-paper Media Indonesia dengan berlangganan senilai. Unduh aplikasi Media Indonesia di Android, registrasi dan pilih paket berlangganan. Lakukan pembayaran dan nikmati layanan e-paper Anda. Informasi lebih lanjut. Unduh aplikasi Media Indonesia sekarang juga. Informasi yang cepat dan akurat kini berada di tangan Anda. Dengan tampilan dan fitur terbaru, aplikasi metrotvnews.com memberikan Anda pengalaman baru mengikuti setiap informasi. Lebih update, lebih banyak video, live TV, dan tayangan program-program Metro TV bisa Anda tonton secara lengkap. Nikmati mudahnya menonton berita dalam gawai Anda. Download sekarang. Mau gampang login? Banyak fitur keren bikin hidup lo makin gampang dan seru. Bisa login pakai sidik jari dan Face ID. Atau ganti nomor rekening pakai nama kerenmu. Bisa dapat mutasi rekening sampai 12 bulan? Download keseruan Brimo sekarang. Brimo, login keseruanmu. dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi di Lady Boss, kita masih membicarakan bagaimana meraup keuntungan dari seni desain. Ada Mbak Sylvie dan juga Ibu Elis di sini. Kita sekarang saatnya menjawab pertanyaan dari netizen ya. Ini ada Rahmi, kita terbang ke Semarang sekarang. Halo Bu, saya sudah menjadi desainer untuk beberapa desain baju, untuk beberapa brand kurang lebih selama 2 tahun. Tapi kok beberapa kali desain saya minta direvisi terus oleh kliennya sehingga ciri khas desain saya jadi nggak terlihat lagi. Gimana ya cara saya menyiasati hal ini? Bu Elis, apa jawabannya untuk Rahmi? Mbak Rahmi di Semarang, kan Anda sebagai desainer, Anda memiliki positioning. Jadi Anda tuh ingin dikenal sebagai apa, Anda ingin dikenal sebagai siapa. Sehingga Anda tuh punya ciri khas. Jadi setiap orang itu punya ciri khas yang seperti kita bahas di awal. Nah, sehingga Mbak Rahmi ini kan jadi punya ya personality, punya karakter. Itu adalah karakter dari brandnya Mbak Rahmi. Kalau Mbak Rahmi harus mendesain untuk brand tersebut, Mbak Rahmi harus mengetahui dulu ciri khasnya dia apa, positioningnya dia apa, dia ingin dikenal sebagai apa atau siapa, karakternya dia apa. Jadi Mbak Rahmi harus masuk dan menjiwai brandnya, Mbak Rahmi baru mulai mendesain untuk dia. Biasanya akan lebih klop. Oke Bu Elis, terima kasih. Berikutnya ada Kiki di Tangerang Selatan, ini berupa video, sama-sama kita lihat ya. Halo Kak, aku Kiki, mau tanya gimana caranya Kak Sylvie mempromosikan value brand ke dalam produk yang dijual? Terima kasih. Langsung tertuju kepada Mbak Sylvie. Gimana caranya Kak Sylvie value brandnya gimana Mbak? Value brand itu dijaga dengan kita tetap konsisten mengimplementasikan konsep desain kita ke dalam produk-produk yang kita produksi, gitu, yang kita buat, gitu, seperti itu. Jadi kapanpun atau di produk apapun hasilnya, entah di furniture, untuk elemen interior atau di fashion gitu, kita tetap membawa nafas brand itu gitu, sehingga value-nya tetap ada, hadir di setiap produk kita. Oke, kalau berbicara mengenai value itu kan memang yang dimiliki oleh setiap brand ataupun juga setiap usaha kita. Tapi ketika kita melangkah, ada pihak ketiga pasti yang kemudian juga ikut membantu, atau seperti apa pengalamannya Mbak Sylvie? Ya, pengalaman saya selama membina perajin di desa Salem di Brebes, itu kan desanya jauh sekali dari pusat kota gitu ya.
3 jam atau 2,5 jam paling cepat ke desa itu gitu. Naik gunung, turun gunung, masuk hutan, keluar hutan, turun gunung lagi, baru sampai ke desa itu. Di sana yang bagi saya yang sangat membantu adalah bagaimana ketika kami atau saya di Jakarta mendesain, kemudian perajin di sana memproduksi dengan desain yang kita buat. Saya butuh fasilitas ya untuk bisa melakukan transaksi dengan perajin. Satu-satunya bank yang ada di sana itu hanya Bank Rakyat Indonesia. Bank BRI. Jadi BRI cukup sangat membantu bagaimana produksi ini dapat terus sustain gitu ya Bu. Gitu. Tapi berarti memang pihak ketiga dan pemilihan juga tadi kan berarti tidak sembarangan juga memilih pengrajin juga kan sebetulnya. Mbak Sylvie, apa komentarnya Bu Elis yang bisa kita elaborasi dari ceritanya Mbak Sylvie? Satu hal yang memang harus dilakukan oleh para pengusaha dimanapun berada itu bekerja sama dengan pihak ketiga. Dalam hal ini pihak perbankan. Karena pihak perbankan ini selain bisa membantu kita dalam hal pendanaan, mereka juga akan mendampingi kita, membantu kita. Karena mereka juga punya mentor-mentor yang memang pas gitu dengan bisnisnya gitu. Nah itu memang harus dilakukan dan ini yang sudah dilakukan oleh Sylvie Romi ya yang dengan konsep yang sangat bagusnya itu yaitu math art plus design tadi. Oke, ini sudah menit-menit terakhir Mbak Sylvie dan juga Bu Elis. Jadi apa pesannya untuk para wanita di seluruh Indonesia Mbak Sylvie? Tetaplah semangat berkarya. Selama itu bisa menjadi manfaat bagi banyak orang, tentu itu juga akan memberi manfaat yang baik untuk diri kita sendiri. Catatan pentingnya Bu Elis untuk tema kita hari ini? Saya ada 3 hal ya yang ingin saya pesankan kepada para pemirsa semua. Yang pertama itu adalah be the best, menjadi yang terbaik dalam bidang industri yang kita tekuni gitu ya. Yang kedua adalah do the best. Jadi lakukan yang terbaik. Kalau misalnya ada tantangan ya kita belajar. Kita nggak tahu kita nanya gitu kan. Dan yang ketiga adalah have the best. Jadi kalau kita sudah be the best menjadi yang terbaik, do the best melakukan yang terbaik, maka kita akan memiliki yang terbaik. Amin. Aduh, terima kasih banyak loh Bu Elis dan juga Mbak Sylvie ngomongin soal the best tadi. Kan waktu di awal saya sudah diajari sama Mbak Sylvie bagaimana tadi cara membuat desain termasuk mewarnainya. Ini adalah Sylvie Romi watercolor Scarf. Watercolor scarf. Cantik ya? Kalau dipakai jadinya seperti ini. Bisa buat kerudung, bisa buat begini juga. Kalau Anda punya pertanyaan lebih lanjut, bagaimana menjadi womanpreneur, ataupun juga Anda ingin belajar lebih lanjut lagi, bisa layangkan pertanyaan di ladyboss.metrotv@gmail.com, ataupun juga nanti bisa bergabung bersama kita setiap hari Minggu jam 3 siang waktu Indonesia Barat hanya di Metro TV. Teruslah berkarya, wanita Indonesia. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate. Dipersembahkan oleh